Assalamualaikum. Di sini saya akan membahas tentang tugas besar 1 komunikasi data dengan dosen pengampu Bapak Wawan Ridwan. Perkenalkan, nama saya Ditya Wardana. Saya merupakan mahasiswa di Universitas Mercu Buana Meruya angkatan tahun 2020 dengan NIM 415200148 Fakultas Ilmu Komputer dan Program Studi Teknik Informatika. Agenda materi yang telah saya susun, yang pertama yaitu judul dan sumber jurnal. Yang kedua, volume, halaman jurnal, dan tahun jurnal. Yang ketiga, penulis, reviewer, dan tanggal review. Yang keempat, tujuan penelitian. Yang kelima, subjek penelitian. Yang keenam, metode penelitian. Yang ketujuh, hasil penelitian. Yang kedelapan, kelebihan dan kekurangan. Yang kesembilan, kesimpulan. Review jurnal. Adapun judul jurnalnya yaitu Voice over Internet Protocol atau VoIP in Wireless Communication Network Overview. Jurnal sumbernya berasal dari akademia, yaitu International Journal of Advanced Research in Electrical, Electronic and Instrumentation Engineering. Volume dan halamannya yaitu volume 7 halaman 3349 sampai 3352. Penulis jurnal yaitu Ketul Kumar Govinbhai Choudhary. Tahunnya 2018. Tanggal review yaitu 28 September 2001 dengan reviewer itu saya sendiri, Aditya Wardana. Tujuan dari penelitian yaitu menguji tampilan aplikasi Voice over Internet Protocol dengan berbagai pengujian, salah satunya adalah dengan metode QoS, throughput, start to finish delay, jitter, serta bundle misfortune. Yang kedua, subjek penelitian. Jurnal ini membahas tentang pengertian VoIP, topologi jaringan simulasi, penerapan end-to-end delay, jitter, delay, dan paket hilang. Yang pertama yang ingin dibahas yaitu Voice over Internet Protocol atau VoIP. Adalah istilah komunikasi IP untuk banyak aktor yang digunakan untuk mengontrol penyampaian data suara melalui internet. Voice over Internet Protocol atau VoIP menggabungkan pengiriman data suara dalam struktur lanjutan dalam paket discrete alih-alih dengan menggunakan bundle biasa dan protokol yang dikirimkan oleh Public Switch Telephone Organization atau PSTN. Sedikit kelonggaran VoIP adalah bahwa ia memberikan komunikasi ke jarak yang cukup jauh dengan biaya yang sangat murah. Kemampuan beradaptasi menggunakan peningkatan tekanan yang berbeda, efektivitas kemampuan transfer data, dan bebas gangguan. Selain itu, VoIP didukung oleh berbagai protokol kendaraan dan memiliki kualitas luar biasa yang tidak biasa dalam berbagai jenis penggunaan. Oke. Di sini ada topologi jaringan simulasi. Presentasi VoIP terkonsentrasi di bawah perubahan protokol, lapisan transport, dan kode suara. Implementasi akan disampaikan dengan menggunakan sistem pengujian organisasi yang terkenal yaitu NS-TRIP2. Selain itu, konten AWK dan GNU-Plot akan digunakan untuk memperkenalkan hasilnya. Topologi jaringan akan terdiri dari 2 klien VoIP. Setiap klien mengirimkan lalu lintas 2 jalur yang lain untuk mereproduksi korespondensi Voice over Internet Protocol VoIP asli. Menjelang awal pemeragaan, lalu lintas VoIP akan dikomunikasikan setelah lalu lintas dasar 10 detik akan dikirimkan menggunakan berbagai hub untuk memeriksa dampaknya terhadap lalu lintas VoIP saat berbagi cara transmisi. Berikut pada
gambar. Di sini ada access point yang memberikan jaringan berupa wireless atau tanpa kabel kepada user-user. Dan di sini ada internet juga yang memberikan uh, wadah internet menggunakan metode analog pada user-user. Dua situasi dimanfaatkan dalam pemeragaan analisis pelaksanaan VoIP melalui jaringan jarak jauh adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu VoIP menggunakan J.711 codec melalui protokol transport ODP, SCTP, RTP. Hal ini digunakan untuk mempertimbangkan dampak dari protokol kendaraan khas dengan tingkat informasi yang tinggi pada pelaksanaan VoIP. VoIP menggunakan G726 codec melalui protokol ODP, SCTP, dan RTP. Hal ini digunakan untuk mempertimbangkan dampak dari berbagai protokol transport dengan tingkat informasi yang rendah pada eksekusi VoIP. Berikutnya yang ingin saya bahas yaitu end-to-end delay. Delay end-to-end adalah waktu perenggangan di mana paket kepala keluar dimulai dengan satu hub, kemudian ke sudut berikutnya. VoIP adalah sangat halus untuk keterlambatannya. Dengan cara ini, itu harus dikendalikan dan harus diawasi. Berikutnya itu jitter. Jitter adalah variasi penangguhan antara dua paket kontinu dari lalu lintas T-stream di jalur hasil. Untuk korespondensi informasi non-kontinu, paket yang ditangguhkan dapat disimpan untuk ukuran waktu yang tidak pasti di dukungan lingkungan. Untuk aplikasi yang sedang berjalan seperti VoIP, paket yang ditunda mungkin akan menjadi sia-sia setelah upaya waktu yang ditentukan sebelumnya. Nah, di sini merupakan contoh jitter for voice over internet protocol. Berikutnya, delay. Waktu transmisi termasuk delay karena persiapan kodek sama seperti spread delay. A2U strip-T Recommendation J.114 merekomendasikan transmisi satu arah batas waktu yang menyertainya untuk asosiasi dengan dengung cukup dikendalikan. Berikut J.131. 0 sampai 150 ms berarti layak untuk sebagian besar aplikasi klien. 150 sampai 400 layak untuk asosiasi global. 400 ms tidak dapat diterima untuk jaringan umum tujuan penyusunan. Meskipun demikian, dianggap bahwa dalam beberapa kasus yang sangat baik, titik puncak ini akan dilampaui. Berikutnya yaitu paket hilang. Kemalangan paket hilang tidak dapat dihindari dalam jaringan IP dan terjadi karena berbagai alasan. Misalnya itu terjadi karena saklar dan saklar bekerja melewati batas atau buaian garis di atas aliran. Kemalangan bandel jaringan VoIP pada beberapa kecepatan tepi menghadirkan suara estimasi keterlambatan ujung ke ujung untuk semua situasi adalah stabil karena semua kondisi memiliki kecepatan potong yang sama dan jaringan tidak tersumbat. Penundaan LAN jarak jauh berbicara untuk penundaan ujung ke ujung dari sebuah paket yang didapat oleh MAC LAN jarak jauh dari semua hubungan di jaringan yang dikirim ke lapisan yang lebih tinggi. Penundaan ini menggabungkan penundaan akses penengah di MAC sumber, pengumpulan banyak bagian yang tampak secara independen, dan pergerakan tepi melalui IP jika kegunaan lintasan diberdayakan. Berikutnya yaitu subjek penelitian. Voice over Internet Protocol atau VoIP adalah inovasi signifikan yang berkembang pesat di organisasi swasta. Kualitas layanan QoS dan kapasitas adalah dua masalah paling signifikan yang sebenarnya harus diselidiki pada Voice over Internet Protocol atau VoIP jarak jauh.
Inti dari penelitian ini adalah untuk menguji tampilan aplikasi Voice over Internet Protocol di organisasi kecil mengenai protokol lapisan transport luar biasa dan kodek suara. Dua situasi digunakan dalam tahap pemeragaan. Dalam tahap perhatian utama, VoIP dengan kodek G.711 dikomunikasikan melalui User Datagram Protocol atau UDP, Stream Protocol Transmission Protocol atau SCTP, dan Real Time Transport Protocol atau RTP. Sedangkan pada situasi kedua, Voice over Internet Protocol atau VoIP dengan kodek G726 dikomunikasikan melalui protokol UDP, SCTP, dan RTP. Sistem pengujian organisasi NS2 digunakan dalam semua situasi. Selain itu, beberapa model QoS, misalnya throughput, start to finish delay, jitter, serta bundle misfortune telah dipertimbangkan untuk menilai keberadaan VoIP. Adapun hasil penelitiannya yaitu yang pertama, dengan adanya pengujian penerapan menggunakan semua metode, hasil menunjukkan bahwa SCTP penampilan eksekusi throughput yang lebih baik daripada UDP dan RTP. Baik RTP dan UDP masuk ke akal dalam penundaan awal hingga akhir di antara permainan dibandingkan dengan SCTP. Hasil kedua, yaitu penelitian SCTP menunjukkan estimasi yang tinggi dari proposal pengangkutan parsel dan selanjutnya mempengaruhi kualitas VoIP secara signifikan. Adapun kelebihannya, yang pertama, setelah adanya pengujian VoIP, kita menjadi tahu batasan pada penerapan pengujian yang dilakukan. Yang kedua, kita jadi tahu tujuan akhir dan endpoint yang harus dituju dan sebagai penerjemah alamat yang digunakan dalam dua jaringan berbeda. Yang ketiga, mempelajari dan dapat menerapkan dalam sebuah metode jaringan yang ingin kita buat. Yang keempat, kita jadi mengetahui penyebab dan masalah apa saja yang terjadi pada pengubahan antara suara analog dan pesan digital. Adapun kekurangannya yaitu, yang pertama, setelah dianalisa dan dilakukan pengujian, ternyata kualitas suara pada jaringan VoIP tidak sejernih jaringan PSTN. Yang kedua, bila kita menggunakan jaringan VoIP, adanya penjedaan dalam berkomunikasi. Yang ketiga, regulasi dari pemerintah Republik Indonesia membatasi penggunaan untuk disambungkan ke jaringan milik Telkom. Kesimpulannya adalah analisis pameran VoIP memiliki jaringan jarak jauh diklarifikasi. Pengukuran pameran seperti throughput awal hingga akhir, jitter, dan proporsi pengangkutan paket telah dinilai menggunakan dua situasi pemeragaan yang berbeda. Hasil menunjukkan bahwa SCTP menampilkan eksekusi throughput yang lebih baik daripada UDP dan RTP. Baik RTP dan UDP masuk akal dalam penundaan awal hingga akhir di antara permainan dibandingkan secara SCTP. Diakui bahwa karena RTP jitter paling kecil bila ditentukan dengan protokol yang berbeda. Selanjutnya, penelitian SCTP menunjukkan estimasi yang tinggi dari proporsi pengangkutan parsel dan selanjutnya mempengaruhi kualitas VoIP secara signifikan. Terima kasih telah menonton. Saya Aditya Wardana dengan NIM 415 200 100 148 dari Teknik Informatika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.